Wadkuran ini sira Muhammad Ismaila ing Nabi Ismail wal Yasa lan Nabi Yasa. Wa ta Yasa Nabiun Nabi. Wala mutalam zaidatun zaidah. Wadal kifli lan Nabi Dzul Kifli. Ukhtulifatin sulai anapa fi nubuwati ing dalam kenabiane Dzul Kifl. Kila den dawuh napa ngene. Kenapa diarani Dzul Kifl? Kafala nanggung sapa Dzul Kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi. Farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring Dzul Kifli ilahi ila Dzul Kifl minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane Dzul Kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa? Pembunuhan. Wa kullun kabehane kabeh kulhum tiksane para anbiya iku minal akhyari setengah saking ngomong pilihan jam'u khairin jam' lafat khairin bitaskiri kelan tasdid. Hadza utawi iki iku zikrun iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lahum maring para anbiya. Carane ngenang bisana iklan ngelem al-jamili kang bagus guna ing dalam kene. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa innalil muttaqina lan sak temene iku setengah saking wa innalil muttaqina lan sak temene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asamilina kang mengku kabeh lahum maring para anbiya la husna ma'abin yaktene ana apike bali marji indikse bali fil akhirat ing dalam akhirat jannati adnin tegese swarga adn uti lafadz jannatu adine badalun dadi badal awat hufain to dadi ataf bayan li husna ma'ab kedhe lafadz husna ma'ab mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa alabwabu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lungguh santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasé kiye kuna maknane padi-padi, pelungguhan sing enak ning sofa utawa ning padi. Ning sofa utawa ning padi-padi, pokoke lungguh enak, nyaman. Ya ta'una. Kang padha manggil sapa ngake fiya fil jannah bifaqiyatin lan buah-buahan kathiratin kang akeh wasarabin lan minuman. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tardi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane utawa sing membatasi penglihatannya maksudnya ora jelalatan delok wong lanang liya habisatul ayuni tegese fokus mripate mu ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi atrabun tur sejajar kabeh asna nuhunna tegese utahe umure para bidadari ku wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33. Apane sanatan taune jam utir bin lafat atrab jam lafat tirbin. Hadza utawi ke mazkura huma perkara. Tu'aduna kang den janjeni sira kabeh. Lafat tu'aduna bil ghaibati lan dhamir ghaib. Hadza ma yu'adun wa bil khitabi lan kelawan apa? Khitab tu'adun. Nah kira gitu napa? Hadza ma tu'adun apa ya itu? Tu'adun ya. Berarti qiraah kita pakai khitab, dan sebagian qiraah pakai apa? Ghaib. Berarti hadza mayu adun. Iltifatan halid dadi iltifat. Iltifat itu berubah sangka redaksi ghaib dadi mukhatab utawa mukhatab dadi napa? Ghaib. Liyaumil hisab fi krana dina hisab li ajlihi tegese krana are hisab. Inna hadza satamne iki la rizquna ten rezeki kita. Malahu ora ana tetep kedue rizquna min nafatin utawi entek ing kita tegese entek. Wal jumlatu te jumlah halun dadi hal min rizquna sing lafadz rizquna. Au khabar untuk dadi khabar sanin kang kedua, dadi khabar kedua li inna kedue inna. Aida iman tegese hale langgeng au daimun to anane rezeki ku langgeng. Hadza utawi iki il mazkuru tegese barang kang kasebut lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Iku ngene. Wa inna lit-taghina. Hadza qubtatun khudifa khabaru qutun wa miswa takhalusun. Qoliyal hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru iku barang kang den janjekno lil mukminin wis pokoke ngoten lah wa inna litaghina lan sak temene iku setengah saking wong sing lacut kabeh musta'nafun la syarra ma'abin iktine nggon sing elek rupane jahanam rupane neraka jahanam yaslona bakal manjing sapa tauhin wong sing lacut-lacut utawa tauhun ha ing jahanam yadkhuluna tekse manjing sapa tauhun ha ing jahanam fabi salmihat mongko iku elek banget almihad wa ponggon lemean ail firasyu tegese nggon nembean ai hadza utawi iki jahanam to hadza utawi iki niki fabi samongko iku elek banget almihadu utawi nggon lemean ai hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemean hadza utawi iki ail adabu tegese adab al mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badhe sakwise dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab utawi iki ku hamimun anane neraka jahanam ku hamimun niku
banyu sing banget panase. Ma'un tegese banyu harun kang banget panase mukhrikun kang ngobongno. Wa ghasakun lan napa nanah. Bitafifik lan takhfif atas titi lan tasdid ghasak. Ma tegese perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi ahli nari saking napa nanae penduduk neraka. La wa akharu min syaklihi aswad. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah azab ail misil mazkuri keses padane disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasaki lan nanah azwajun utawi iku ana pira-pira werna azwajun iku pira-pira werna pira asnafun tegese pira-pira werna manane azabum tegese te siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka ing dadukhulihim nalikane manjingi ahli neraka neraka bi adbaihim kan para pengikut pengikute mereka diucapno ngene hadza faujum muqtahimum ma'akum hadza utawi iki ku faujun niku sekelompok jamun tegese sekelompok muqtahimun kang bakal manjing dakhilun tegese manjing ma'akum sertane sira kabeh manjing annara ing neraka bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh. Fayaqulu mongko ngucap sapa almadbuuna sing dinut la marhaban bihim. Ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar la saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhe alaihim ing atase ahli nar. Indang sak temne wong kabeh usulunari bakal masuk neraka. Kalu padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan kumujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodam tumundi sira sira kabeh ing kafiran ail kufra lan kedhe kita. Sabi sama iku mongko iku elek banget al-qarar apa kon tetep lana kedhe kita walakum lan kedhe sira kabeh anaru ten neraka. Kalu do padha ngucap sapa wong akeh eden klan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kedame ku dhisikna sapa man utawa menyuguhkan sapa man lana maring kita hadza ing azab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adzaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum hale uta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai ku apa lana kedhe kita lana ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dalam dunya tak itung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukhrian ing bahan ala-alaan bidomisin wa kasrihan. Aku nanti kesewati kita nasakhiru bihim atau naskharu bihim. Iku ngenyek kita bihim kelan kabeh fid dunya ing dalam dunya. Wal ya'ut ya'il nasabi krana nasab. Amafkudunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asrar. Amzaghat utawa ora ketok malat tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam nara mengko ora ningali kita hum ing wong akeh. Wa hum te wong akeh fuqara'ul muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka Ammarin godine Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku tumibane dzalik. Wa wa ta iki ku takhasumu ahlin nar iku dadi pertukarane ahli neraka. Kama kodine perkara tatqadama kang hudisi apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad li kufari Makkah innama an mungzir. Sak temene te ingsun mungzirun sing ngekeki peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekeki peringatan binari lan neraka. Wa ma min ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilahi tu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran iku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qaharu dat sing akeh maksane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluke Allah. Pun kula terangno guys, mulai napa? Waskur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhyar. Niki ngaji guys, wae eling-eling ya. Kula jek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula jek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran iku la yaqulu wa la yasrabu. Eling-eling. Terus wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk.
Lane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu sirotoka, jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi sirotol ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru ya niru wong, wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono benere kok enggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di thariqah disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia. Thariqah yang penting itu duwe napa? Mursyid. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku lha kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing ora iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean ya malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji ku repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ra macam-macam. Pantangane sebuti dawuh Nabi la yakhluwanna rajulun bimraate. Ndak boleh orang persepen. Ya dadi kena ditangga ayu, nek ben jagongan ku depan umum. Ben ra macam-macam. Nak kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan mbek cah elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen kaya dhewe. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah iku kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Lah saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kowe anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang, itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu, tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng
Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah, dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal iya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kowe urip ning alas, gak ana guru, gak ana apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi sih? Saya belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah rasul hadis sing nerangno sapa? Misale ki ngerti nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni usolli. Sahabat nyekseni sujude nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Lirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud. Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Talibin Nabi Bakar Sato. Beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma seandainya tanpa sanad, maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ki sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampe nak bedheki. Kowe saiki misale wis iso niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misale, terus ba'diyah wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu ndak ada riwayat. Nabi uripe ning Mekah Madinah, kenapa kamu ndak urip ning Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu enggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya. Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi enggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi enggak bisa kamu katakan Sayyidina Ali enggak niru Nabi. Nabi urip nang Madinah kok dekne pindah. Pindah pundi? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap ning Madinah, cara wong Jawa nguyai segara tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama.
Iwak tunggale ngene, nek kowe ning Papua iku nggawe masjid sebagai pendiri. Tapi nek kowe ning kota ngrumat masjid iku untuk opah. Milih ndi? Cara go golek ridane pangeran. Nah, misale. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya enggak salam templek sithik ngatur kiai. Oleh dolim. Jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam templek ngono kok jalukane apa? Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa kan seneng di panutan sing terkenal ora tau mangan. Terkenal ora tau ngombe. Kan kesane kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang enggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok ra apa-apa. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi ini secara ilmu dan sahabat enggak pernah kecewa misalnya nyun sewu Nabi dipanah kok apa-apa ya ora kecewa ya seneng ae. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Tidak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ono kuburane, balik ning langit. Soale tok ndi lah musno terus macam-macam. Nah, bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim. Pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru.
Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Madinah itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti wong Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa nganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya qut, makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi enggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Lah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin, kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua di mana nih? Qut sama alat tukar apa? Qut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lan eling-eling ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Anut Kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah, itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya kira 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana. Bodoh utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng, itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh. Cukup jihah. Jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama, lama arafnal anbiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus-terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya.
Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih itu ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya. Juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati wong. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya dari eling-eling ya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung. Terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta. Tapi mentalnya pembunuh. Sehingga dia harus masuk neraka. Karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh. Tapi mentalnya pembunuh. Sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau enggak kita pakai riwayat, enggak bisa. Kita masih pakai logika. Yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa. Karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan. Tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid ini. Singkat cerita si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia di Surabaya pas itu tepatnya. Bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul nggak dapat dia nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya. 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Sakhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya. Mergo ra usah napa? Rasa gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik tadi. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kalau wong kiai diswani wong ayuhin. Wong ayune delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah nek delok terus. Jadi ya jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini. Negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama.
Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Mas. Saya itu dulu Mbah Mun itu ndak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengin wong manut hukume pangeran, misalnya yatim ya kewajibane ning keluarga. Ngono iku nglatih wong lali kewajibane. Ya nglatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Loh itu bahaya, kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi, coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrah kiai, mun yai kula pasrah bongko anak kula dadekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apik gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai-kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lane wazkur Ismaila wal Yasa wadal kifl napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh napa? Butuh sanad. Terus kalau terusaken ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing pangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu sanging Quran iku muriduna iku mengo kabeh.
Ail Qur'anu tegese te Qur'an alladzi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ladzi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa bihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekane ingsun kum sira kabeh ing dalam Qur'an bima lan perkara la ya alamu. La lamu kang ora den kinawri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim. Ku cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikati idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah in huwa ora ana uta kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malil ala idyaqtasimun iyuha mayuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan waskuran ilinga sira iskola nalikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah wa utawi basar iku adamu adam faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing adam wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam adam min ruhi sanging roh gawean ingsun wa namanani sandut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun berarti adam ditiup ruhi Allah terus di adam ada ruhi Allah, gue jadi setengah Nasrani, gue jadi Roh Kudus ini, jadi mulane repot. Jadi nak mana nih sanut aku, soalnya min ruhi sanging roh, sing digawe ingsun jero untuk bulat mana. Fasara mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh utawi ngidhofano lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon yo mana. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon ngerdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nambah maknane lucu. Masjidé pangeran. Jadi iki tempat sujudé pangeran. Kacau kae. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun iki masjidé pangeran. Jajal maknane bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau. Baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kuwaco. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono kaya niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kei rohku iku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku. Tapi ora ruhe Allah iku mboten. Niku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa? Tasrifun mok bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sanu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi fil jismi. Faqa'u mongko
napa njungkel sira kabeh lahum maring Adam sajidina hale sujud kabeh sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan keyakinan Imam Suyuti ini bil inhinai mau kelawan diluk di Imam Suyuti ya rada unik jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika Adam diciptakan itu ayo sujud hanya diluk gini jadi tidak sampai sujud kayak salat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak cari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti, napa? Sujud tahiyatin bil inhina, napa? Bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasajata mongko sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajmauna khalis kabehane kabeh. Fihi ku tetep ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takkidani utawa ana taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin. Karena ana sapa iblis ku benal malaikati antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa ta'ala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholak tu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun manane yadaya di maknane nah mbek ulama mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan terus dirubah mbek Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri maknane apa tawalle itu tegese nguasani ingsun khalqahu ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Manane ya pokoke ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa hadza utawi iki ku tasyrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko sak temene hakikate kabehane makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta te sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ana Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabirin tegese sing sombong kabeh. Fatakabarta mongko sombong sira anis sujudi sang sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhum setengah saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu.
Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api, wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka mutunanis debat itu kurang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Mus ribet, wong nganggur-nganggur wis ribet. Wong wis warga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Iku Yahudi, takok anu niku takok apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampai saya tak bedheki Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakok endi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno ya sakwise. Bro. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngene wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini liqaumi yaqilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kula nu setuju model kayak salat sunat safar, tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, salat fardu kan wajib kiblat, tapi ada salat yang enggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya,
sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso ora tau ono rino misalnya. Ya ndak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong enggak diterangno mbek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai iku mek lemah, terus faworno raine. Loro, Cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena setelah kena diterang, no? Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya, lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Paham. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tas malah kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i buktike wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong iku suwan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngarep paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah iya pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyatul jahiliyah itu gengsi napa? Jahiliyah. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu,
Ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas. Ya. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe. Kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to kan. Gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati, pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Lan kadang kula gawok mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam pokoke gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masa catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nang. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki Imam Suyuti ya aneh niki radi fakhrus minal ana khilaf kok. Fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilanati matrudun tegese ingkang dilanati. Wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis robbi do pengiran ingsun faang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batsun maring dinane dintangekno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna mongko sak temne sira iku minal mungdzirin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati ya mongko demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna. Siktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis iku yo dhaif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Yo kodang sampeyan dikon ra ngaji tetep
ngaji. Dikon paham tetap ora paham berarti. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul. Saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah ora kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Ila ibadaka kecuali kaulane panjenengan saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awale. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misale kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah. Berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah. Kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas. Karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas. Duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngrumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis wis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas fihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami. Wajahul qasam la amna yektine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam mingka sange sira bi dzurriyyati katrisi lan dzurriyyah panjenengan manan sange wong tabi'a kang anut sapa man ka ing sira minim sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Niku mun bakasan-bakasane nahwu wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira ae macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab Soale niku kados khilaf-khilaf niku. La amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sing sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minun sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalah tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifin memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an ilmal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan utawa dadi zikir utawa dadi nasihat. Aidhatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat niki tapi niki nggih pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti napa? Soleh. Jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasyrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk
mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga enggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan enggak mungkin tidak soleh, selalu soleh. Berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat. Karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti ditakoki kowe melok kelompok sapa? Melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, "Mimman anta?" misalnya, "Min ummati habibika Muhammad." Itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Ya min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah, ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nambahi tasyrif. Nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya. Ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif. Napa berkah napa? Tasrif, jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi wala ta'lamunna yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi
Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause kok. Tapi iki dawuhe pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umati. Umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji jalalan paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas napa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi. Namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar. Hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih enggak mau iman. Karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu. Jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan. Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detail. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detail. Jadi Nabi ya persona, kue sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu perso kabeh itu. Nah, begitu juga
penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut tadi terus. Itu teori keilmuan itu sama bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak, nahuma, kemudian tak pisah. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamah itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang itu hadis. Wis jelas itu hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, iku ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah ya. Tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong ae sanate ngono muni ngono. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai apa? Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tengene Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai padahal Nabi mboten menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi mboten menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wasaftahuna Rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'use siji mongso, yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kang makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wallahi maksude lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano maknane wallahi latak lamunna nabahu badahin manusia itu sebab